billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, mari kita teruskan pelajaran kita akhlak dan irfan ini. Semoga saja Allah selalu memberikan bimbingannya kepada kita sehingga kita diselamatkan dari campur tangan iblis dan hawa-hawa nafsu kita, sehingga apa yang kita rasa sesuai dengan yang sebenarnya, apa yang kita lihat sesuai dengan yang sebenarnya, lalu kita memutuskan sesuai dengan yang benar, sesuai dengan akal dan syariat. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran sebelum ini, saya telah memasuki penjelasan mengenai ruh manusia dalam hal kemampuannya mencipta berbagai hal dalam dirinya yang tidak saja mengikuti aturan material, bahkan bisa juga lintas material. Contoh-contoh yang telah diberikan seperti orang melihat hantu di kuburan, atau sebagian sahabat yang terkena panah lalu panahnya dicabut di kala sholat. Yang lintas materi ini, yang dapat dilakukan oleh ruh manusia ini, itu disebabkan karena kenon-materian daripada ruh dan kuasa ruh yang ada pada badan kita ini. Ini adalah hakikat kebenaran yang sebenarnya, yang sesuai dengan kenyataannya, dan secara filosofis, begitu juga sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait alaihi salam. Dan kenyataan-kenyataan seperti ini dapat ditelusuri dalam segala macam lapisan akhlak antara manusia dengan dirinya, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan tetangganya dan sosialnya. Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa yang ada pada manusia, sehingga dapat menjadi bahaya besar dan juga bisa menjadi fadilah yang besar. Kalau salah menjadi musibah yang besar, dan kalau benar dia menjadi keutamaan yang besar. Sebegitu besarnya masalah ini, sebegitu luasnya cakupan daripada apa yang berkecamuk dalam diri manusia, sehingga dengan Tuhan pun bisa melakukan satu persepsi yang salah atau bisa benar. Dan kalau salah ini yang berbahaya. Maka itu Allah mengatakan, aku akan melakukan sesuai dengan sangkaan daripada hambaku. Kalau dia bersangka baik, maka aku akan laksanakan. Kalau bersangka buruk, begitu juga. Jadi tatapan manusia ketika memiliki manifestasi keluar, apakah itu Tuhan yang dimaukan atau keluarga atau sosial, maka sebenarnya tanpa dia sadari itu hak otoritas daripada ruh yang ada dalam dirinya. Tapi karena tidak sadar, maka dia selalu merasa bahwa memiliki alasan-alasan. Dalam filsafat, rasa yang dilakukan oleh lidah kita itu pun merupakan suatu hal
yang dicipta oleh roh kita itu sendiri. Sehingga rasa manis daripada madu bisa berupa hal lain manakala roh kita tidak menginginkan manisnya madu itu. Ya. Misalnya kalau madu mungkin susah kecuali selagi demam atau dan lain sebagainya, tapi hal-hal yang bersifat sosial ini gampang dapat dipahami kebenaran daripada kaidah ini. Misalnya istri kita atau suami kita yang lagi berakhlak baik, manakala roh kita ini sudah melakukan kesalahan dalam tingkatan wahminya, maka senyuman yang dilemparkan oleh keluarga kita itu dirasakan sebagai panah yang menancap dalam diri kita. Maka berkecamuklah buruk sangka. Dimimi yang manis, yang tulus, yang dikeluarkan oleh istri kita atau suami kita, misalnya dalam keluarga suami istri, maka tapi yang dirasakan daripada mimi yang tulus itu apa? Racun yang pahit, sehingga merasa bahwa jangan-jangan ini adalah tipuan, jebakan dan seterusnya. Nah, ini sangat susah untuk dipilah-pilah. Jadi orang tidak akan selamat kecuali dua, yaitu menggunakan akal dan menggunakan syariat. Syariat itu pun harus dengan argumentasi yang luar biasa. Karena syariat kita ini, yang kita pahami ini sangat-sangat relatif. Jadi bisa saja orang berdalih dengan Al-Quran, menyimpulkan sesuatu, tapi sebenarnya dia salah dalam kesimpulannya. Quran yang dimaksudkan Allah merupakan jalan keluar yang ampuh dan yang pasti. Tapi Al-Quran yang kita pahami belum tentu menjadi jalan keluar, bahkan bisa menjadi jebakan bagi kehancuran kita. Oleh karena itu, tempoh hari sudah saya jelaskan bahwa rasa aman yang tidak dibarengi dengan rasa khawatir, ini adalah merupakan hal buruan empuk, merupakan buruan yang sangat empuk bagi iblis. Jadi orang yang merasa yakin benarnya Islamnya, imannya, itu merupakan buruan yang empuk. Perbuatannya, akhlaknya, tanpa dibarengi rasa khawatir dan introspeksi terus menerus, maka dia merupakan mangsa yang sangat lezat bagi iblis. Nah, kembali kepada masalah kita, bahwa kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada sosial. Jadi, ruh ini bisa merasakan sesuatu yang berbalikan dengan kenyataannya. Rahasianya ada di mana? Rahasianya karena semua rasa yang ada, sekalipun melalui panca indera kita ini, sebenarnya rasa itu merupakan ciptaan daripada ruh. Nah, karena pelajaran kita ini bukan pelajaran filsafat, maka insya Allah kalau ada kesempatan di pelajaran filsafat, kita akan bahas di situ secara mendetail apakah rasa-rasa atau ilmu yang dimiliki oleh roh kita yang non materi itu merupakan interaksi daripada lingkungan kita kepada kita, sehingga roh kita berinteraksi, atau merupakan aksi, di mana kalau secara lahiriah menurut filsafat paripatetik atau masya dikatakan secara lahiriah dikatakan sebagai infial, sebagai interaksi. Tapi kalau Mullah Sadwa mengatakan sebagai aksi dalam hikmah muta'aliyahnya. Apa bedanya aksi dengan reaksi atau aksi dengan interaksi? Kalau interaksi, yakni madu yang dicicip oleh lidah kita itu mempengaruhi ruh kita. Nah, jadi mempengaruhi ruh kita sehingga ruh kita tahu tentang manis. yakni lidah. Manis yang ada pada madu diambil oleh lidah, kemudian dikirim melalui saraf ke otak, dari otak ke ruh kita.
sehingga roh kita merasakan manis. Tapi kalau mula sidra, sebaliknya. Jadi manis daripada madu yang diambil oleh lidah, kemudian dikirim ke otak melalui syaraf-syaraf kita. Dari otak itu dia sajikan kepada roh, dan lalu roh mencipta manis itu dalam dirinya. Yakni mencipta hal serupa sesuai dengan contoh yang dibawa. Begitu. Ini dalilnya tidak saya sebutkan di sini. InsyaAllah pada kesempatan yang memadai. Jadi manis, pahit, atau menakutkan, atau menggembirakan, menyusahkan dan sebagainya itu merupakan ciptaan roh, merupakan aksi daripada roh. Cuma tanpa dirasakan oleh manusia bahwa itu buatan dirinya. Nah, ketika roh ini mampu memiliki kuasa untuk mencipta apa yang terjadi dalam dirinya, maka di sini tergantung kepada manusia. Kalau manusianya menggunakan akal dan hidayah Allah yang berupa syariat, katakanlah kalau akal syariat bumi, kalau agama syariat langit. Karena kenapa saya katakan akal syariat bumi? Karena sekalipun manusia belum dituruni syariat langit, dia tidak bebas. Bukan berarti dia karena tidak ada agama, tidak ada nabi yang datang kepadanya, lalu dia bebas berbuat. Tidak begitu. Dia akan dihisab oleh Allah sesuai dengan agama buminya. Ini agama fitrawinya yang diberikan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu. Ini Allah mencipta roh dan telah memberikan pelajaran, ilham, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau dia tidak mengikut akalnya, maka dia akan dihisab dan masuk neraka. Kalau mengikuti akalnya, maka dia akan masuk surga. Sekalipun dalam mengikuti akal bisa saja terjadi kesalahan. Oleh karena itu, akal ini tidak bisa memecahkan segala hal yang menyangkut kemaslahatan manusia dan mudaratnya. Maka itu perlu kepada Nabi. Tapi Nabi dan risalah ini tanpa akal, tanpa dipahami dengan akal yang benar, juga akan menjadi syariat yang majazi buat kita. Nah, oleh karena itu sekalipun agama kita sudah benar, yakni agama Islam, tapi pemahaman kita mesti kita kritisi terus sehingga kita koreksi terus, introspeksi terus, sehingga kalau bisa insya Allah kita mencapai kebenaran yang hakiki, Islam yang hakiki. Nah, kembali kepada masalah kita, ketika roh ini memiliki kuasa untuk mencipta tanpa disadari oleh manusia, sekalipun bahkan dalam merasakan manisnya padu, terlebih lagi yang jelas-jelas tidak memiliki objek material seperti Tuhan, malaikat dan sebagainya, yang berupa pandangan atau prasangka atau wahmi yang betul-betul non-materi, maka ia ketika ia memiliki kuasa dan pekerjaannya memang mencipta semua itu, maka seluruh gerak-gerik dia, manifestasi lahiriah baik dalam dirinya, manifestasi dalam dirinya yang batiniah katakanlah, dan manifestasi lahiriahnya itu tergantung kepada ciptaan-ciptaan yang dibuatnya. Ketika dia melihat senyuman itu racun, maka manifestasi yang atau aksi yang akan diberikan dalam dirinya adalah kebencian. Nah, aksi yang akan diberikan melalui manifestasi badannya adalah menjauhi senyuman yang tulus tadi. Nah, teman yang baik ketika dirasakan itu merupakan teman yang jahat, maka aksi yang akan diberikan oleh roh, manifestasi yang akan diberikan dalam dirinya adalah apa? Kebencian. Tidak suka. Dan manifestasi luarnya adalah apa? Menjauh. Syukur kalau masih menjauh. Kalau mengumpat, menggunjing, dan memfitnah, nah ini dia akan masuk ke dalam jurang yang sangat dalam lagi dari jurang sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa yang beriman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu
melimpahkan rahmat kepada Anda, begitu juga kepada kami, sehingga dalam kecamuk batin kita ini, kita selalu dihidayai oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak pernah memutus hidayahnya. Jadi Allah selalu menghujani rahmat kepada kita dan hidayah. Tergantung kepada kita mau mengambil apa tidak hidayah itu. Nah, kalau kita ambil berarti kita mendapat hidayah. Kalau tidak kita ambil berarti kita tidak mendapat hidayah. Dalam bahasa yang lain, kalau kita mengambil berarti kita mengambil hidayah. Kalau tidak mengambil hidayah berarti kita menolak hidayah. Jadi sebenarnya ketika orang mengatakan saya belum menerima hidayah Tuhan, belum mendapat hidayah, ya ini sebenarnya dia tidak mau mengambil hidayah. Bukan tidak mendapat hidayah, karena Allah selalu memberikan hidayah. Allah tidak bakhil. Jadi selalu melimpahkan hidayah. Jadi tergantung kepada kita. Nah, masalah lain yang setelah kita tahu bahwa betapa bahayanya kalau kita tidak menggunakan akal dan syariat, karena semua yang dirasakan oleh ruh, sekalipun melalui badan itu sebenarnya ciptaan ruh kita, maka segala yang terjadi itu tergantung kepada hasil ciptaan kita itu. Nah, kalau ciptaan kita itu benar, pahit dirasakan pahit, manis dirasakan manis, ketulusan orang dirasakan tulus, ketidaktulusan orang juga dirasakan tidak tulus, maka insya Allah kita akan selamat dalam melakukan aktivitas batin dan aktivitas lahir. Tapi sebaliknya, kalau kita mencipta tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada, yang sebenarnya terjadi, maka kita akan melakukan kesalahan, dan kesalahan itu bisa berentet, bisa menyangkut, berantai kepada kesalahan-kesalahan yang lain. Pada majelis sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa kita ada baiknya tahu bagaimana iblis mengganggu manusia. Nah, atau membisiki manusia. Tapi karena masalah penciptaan daripada keadaan roh ini belum tuntas, maka baru saja ini saya sedikit mengupas lagi mengenai apa yang disebut dengan ciptaan ruh. Jadi bahwa semua yang dirasakan oleh ruh, sekalipun kelihatannya interaksi, tapi sebenarnya dia adalah aksi. Dan akibatnya semua yang terjadi adalah ciptaan dan sesuai dengan kemauan ruh kita itu. Baik selaras dengan material atau tidak selaras dengan material. Baik dia benar atau baik dia salah. Nah, ini merupakan suatu yang sangat besar, yang sangat berbahaya kalau tidak hati-hati, dan juga bisa merupakan keutamaan yang luar biasa kalau kita hati-hati. Ditambah dengan adanya kemampuan iblis mengganggu manusia, maka bahaya yang ada menjadi lebih besar. Nah, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah setan dalam membisikkan ilham-ilhamnya kepada kita, bisikan-bisikannya kepada kita, itu tidak seperti bisikan-bisikan yang ada dalam materi, yang bersifat jasmani. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika iblis membisikkan sesuatu kepada kita itu, tidak terdengar bisikannya itu melalui telinga. Sebab kalau terdengar melalui telinga, kita tahu bahwa ini bisikan. Nah, karena kita mendengar bisikan itu tidak seperti mendengar dalam telinga kita, tidak seperti mendengar melalui telinga kita, maka jelas bahwa bisikan itu lebih tinggi atau lintas badani, lebih tinggi dari badannya, atau bisa dikatakan lintas badani.
Dan ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Kenapa, saudara? Karena ketika iblis membisikkan kepada kita, mengilhami kita, lalu ilham itu tidak terdengar melalui telinga kita, tapi melalui ruh kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa bisikan iblis itu tidak terasa bisikan. Tapi apa yang terasa? Yang terasa adalah pikiran kita, khayalan kita. Nah, ini bahayanya. Jadi sebenarnya ketika kita menginginkan sesuatu yang buruk atau mempersepsi sesuatu yang salah, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan penciptaan ruh, aksi daripada ruh yang salah, sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada juga kemungkinan karena campur tangan daripada iblis. Jadi bisa saja kesalahan itu, kesalahan aksi daripada roh kita itu bersumber pada kesalahan daripada ciptaan ruh dalam dirinya, bisa juga bersumber dari bisikan iblis. Nah, pertama bahwa ciptaan ruh itu atau aksi daripada ruh yang menentukan segala-galanya itu tidak dirasakan oleh manusia. Ini sudah merupakan hal yang berbahaya. Jadi orang yang tidak mengerti lebih bahayanya daripada orang yang mengerti. Kalau orang yang mengerti, setiap dia mau mencipta selalu apa? Selalu mewaspadai. Jangan sampai yang saya cipta ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, tidak memperhatikan arahan ulama akhlak, maka kehancurannya menjadi semakin memungkinkan terhadap dirinya. Kehancuran dirinya sangat mungkin. Kenapa? Karena ketika dia bersosial atau mengabdi kepada Tuhan, berkeluarga atau bersosial, ciptaan-ciptaan yang dia lakukan dirasakan sebagai interaksi. Jadi dia tidak merasa berdosa. Dia merasakan selalu ada apologi. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa kamu umpat dia? Ya, habis dia buat gara-gara, habis dia mencemooh saya, padahal tidak mencemooh. Habis dia menyinggung perasaan saya dan seterusnya. Dia merasa tidak bersalah karena pikirannya yang dia lakukan itu merupakan aksi yang wajar terhadap sosial atau keluarga yang dimilikinya. Padahal kalau dia mengerti bahwa semua yang dirasakan itu ciptaan dirinya, dan sudah tentu dia akan mewaspadai rasa-rasa yang akan dirasakannya, ciptaan-ciptaan yang dirasakannya dalam dirinya. Nah, ditambah lagi adanya kuasa iblis, kemampuan iblis dalam mengilhami manusia itu tidak berupa bisikan, tidak terdengar oleh roh kita sebagai bisikan, tapi terdengar oleh roh kita sebagai pikiran kita sendiri, sebagai khayalan kita sendiri. Ini tambah lagi bahayanya. Ya. Dari satu pihak kita tidak mengerti, tidak merasakan dalam proses interaksi sosial atau keluarga atau kepada Allah sekalipun interaksinya itu, kita tidak mengerti bahwa itu bikinan kita. Yang kedua, bisikan-bisikan setan terasa sebagai pikiran kita sendiri. Ini betapa besar bahayanya. Oleh karena itu, kalau kita tidak selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka bukan saja kita akan dipermainkan oleh setan yang terkutuk, bisa saja juga kita sampai kepada tangan setan yang terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi dua hal yang besar yang sangat berbahaya bagi manusia. Satu, tidak merasakan ciptaannya, merasakan interaksi, sehingga dia selalu merasa benar, wajar, atau karena ciptaan daripada karena bisikan daripada iblis itu merupakan
bisikan yang nampak sebagai pikiran kita, maka semua yang kita rasakan seakan-akan apa? Diri kita. Anggap kita sudah menyadari bahwa semua yang kita cipta itu, kalau dari bahaya pertama ini kita sudah lalui misalnya. Karena kita sudah sadar bahwa sekalipun lahiriahnya merupakan interaksi sosial, marah, cinta, benci merupakan interaksi sosial, tapi sebenarnya itu ciptaan kita sudah sadar. Anggap kita sudah mampu mengontrol dan selalu sadar terhadap ciptaan ini. Terhadap aksi daripada roh. Sekalipun terhadap hal-hal yang kelihatan interaksi sebagaimana sudah dijelaskan. Sekalipun kita sudah sadar hal ini, belum tentu kita sudah lepas dari bahaya. Karena ketika kita mau mencipta, bisikan iblis yang masuk terasa daripada aksi kita sendiri. Nah, sehingga dengan demikian, sekalipun kita sudah sadar, misalnya ini orang ini tersenyum. Senyumnya tulus atau tidak? Setan masuk ke kita. Senyum orang itu tulus. Tapi setan masuk ke kita dan berupa ide kita. Tidak berupa bisikan, berupa pikiran kita. Oh, ini tidak tulus ini. Padahal kita sudah sadar bahwa kita yang mencipta perasaan itu. Tapi bisikan iblis itu kita tidak sadari. Sebagai bisikan, sebagai pikiran. Dan itu kehebatan iblis di situ. Jadi yang masuk bisikan sebagai pikiran kita. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa ini, saya merasa bahwa ini ciptaan saya. Dan orang ini, yang senyumnya ini seperti ini, dia tidak tulus. Bayangkan tuh, dia katakan apa? Saya sadar terhadap rasa yang ada dalam diri saya. Dan saya mengatakan bahwa ini tidak tulus. Dia katakan saya. Memang dia tidak mengatakan dalam prosesnya ya. Ini sekedar saya keluarkan sebagai, anggaplah seperti pewayangan, jadi sebagai semacam film. Jadi dalam prosesnya itu cepat. Oh, ini tidak tulus ini, senyumnya tidak tulus ini. Jadi dia merasa bahwa senyum orang itu tidak tulus, padahal setan yang mengatakan itu tidak tulus. Nah, ini bahayanya. Lalu bagaimana saudara, para pemirsa yang budiman di mana saja berada, ketika kita sudah tahu bahwa bisikan seperti itu, dari satu sisi kita sering tidak sadar bahwa itu ciptaan kita, dari satu sisi yang lain bisikan iblis terasa pikiran-pikiran kita sendiri, lalu jalan selamat semakin sempit bagi kita. Tidak, saudara. Jalan selamat tetap terbuka lebar. Bagaimana caranya? Argumentasi akal. Jadi perasaan, rasa pahit, manis, tersinggung, buang dulu. Jangan diikuti. Jadi akal dulu diikuti. Kemudian syariat diikuti. Nah, baru setelah itu boleh orang menggunakan perasaannya, mencipta rasa pahit dan manis, tersinggung dan segala macam, ketika sudah dalam koridor akal dan syariat. Dan jangan lupa saudara bahwa dalam mencipta reaksi yang akan diberikan, ini aksi yang akan diberikan kepada ciptaan rasa. Jadi pertama kan mencipta rasa. Ketika kita sesuaikan ciptaan rasa itu dengan akal dan syariat, aksinya juga demikian. Dan itu telah dibuka oleh Allah SWT, jalannya selebar-lebarnya, yaitu dengan akal yang menemani kita dan syariat yang sudah ada di tangan kita. Jadi kita dalam mencipta harus menggunakan akal dan syariat. Dalam memberikan aksi dan interaksinya juga sesuai dengan akal dan syariat. Dan kalau ini terjadi, maka setan menjadi ma'yus, menjadi putus asa, dan kita akan menjadi orang yang berjaya. Yang dalam Al-Quran dia misalnya dikatakan ulaika humul faizun, orang-orang yang berjaya. Sampai sekian dahulu pertemuan kita saudara atau para pemirsa di mana saja berada. Semoga kajian kita membuahkan pahala dari Allah, membuahkan hidayah demi hidayah yang merentet, sehingga kita insya Allah dapat terkikis dari kebatilan demi kebatilan, terkikis kebatilan itu demi kebatilan, sehingga kita bersih dari kebatilan sama sekali, dan kita berpulang ke rahmat Allah sesuai dengan kehendak Allah dan mendapat
ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.